Sudah akhir November 2024, 31 hari lagi menuju tahun baru 2025. Selamat datang dalam Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifal Solesa akan menyapa Anda nanti di paruh kedua. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Cindy Permadi. Cindy? Ya, terima kasih Tifal. Kita awali Kompas Petang hari ini dengan informasi polisi telah memeriksa 5 orang saksi terkait kasus pembunuhan ayah dan nenek oleh seorang remaja di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi juga telah melakukan cek urin untuk mengetahui kondisi pelaku anak yang berurusan dengan hukum. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi yang merupakan satpam perumahan yang pertama kali melihat pelaku anak yang berurusan dengan hukum melintas di jalan setelah diduga membunuh ayah dan neneknya. Polisi juga tengah melakukan pemeriksaan kepada pelaku anak yang berurusan dengan hukum untuk dimintai keterangan demi mengetahui motif di Polres Jakarta Selatan. Dari olah TKP yang dilakukan tadi malam, polisi menemukan sebuah senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Sabtu siang, penyidik Reskrim dan Inafis Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di lokasi pembunuhan. Olah TKP ini dilakukan oleh penyidik untuk menyamakan keterangan pelaku dengan kondisi TKP. Polisi juga melakukan penyisiran untuk mencari alat bukti tambahan pada kasus pembunuhan ini. Selain menjalani pemeriksaan, polisi juga melakukan cek urin kepada pelaku untuk mengetahui kondisinya. Pendalaman terhadap motif juga masih dilakukan karena hingga saat ini pelaku anak yang berurusan dengan hukum masih belum mau memberikan pernyataan terkait pembunuhan yang dilakukannya. Sementara tadi dari Kapolsek Cilandak sudah cek TKP, kemudian sudah mengamankan barang bukti, mengamankan juga yang diduga melakukan kasus itu ya, melakukan tindak pidana. Lagi digali dan minta keterangan kenapa, mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam, ya ditanya diam. Oleh karena itu juga sekarang dilakukan cek urin, ya itu yang dilakukan untuk sementara. Selain membunuh ayah dan sang nenek, pelaku anak yang berurusan dengan hukum juga melukai sang ibu yang saat kejadian juga berada di lokasi. Sang ibu mengalami luka dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Sedangkan jenazah sang ayah dan nenek berada di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah bukti. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan ke Polsek Cilandak. Sementara diduga senjata tajam berupa pisau. Korban ada beberapa luka tusuk yang mengakibatkan meninggal dunia. Korban ada 2 yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat. Menurut keterangan saksi, usai membunuh ayah dan nenek serta melukai ibu kandungnya, pelaku sempat berusaha melarikan diri hingga keluar area perumahan. Namun pelaku berhasil ditangkap petugas keamanan perumahan yang sedang berjaga sebelum kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Lalu saya bawa ke komando sini, pos RW.
Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya kata dia, apa ya? Cuman apa? Kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Untuk memastikan benar neneknya sama bapaknya. Berarti Nah yang masih selamat ibunya. Polisi masih menyelidiki motif dan latar belakang pelaku melakukan aksinya. Ibu pelaku yang mengalami luka berat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara jenazah ayah dan nenek pelaku telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui kondisi terkini pemeriksaan kasus pembunuhan ayah dan nenek oleh pelaku anak yang berurusan dengan hukum, sudah bergabung bersama kami Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Selamat petang Bu Nurma. Halo, selamat petang Mbak Hasan. Bu Nurma, dari hasil pemeriksaan sementara untuk motif sudah diketahui? Untuk motif masih digali ya. Jadi untuk anak yang berurusan dengan hukum ini tadi diam. Kebetulan tadi saya juga ikut melihat dan menanyakan apa motivasinya ya kan. Apa sih motif-motif yang bisa anak tersebut melakukan hal yang sangat tragis. Apalagi dengan orang-orang yang terdekat, keluarga terdekat dan keluarga inti. Utamanya itu Mas. Untuk sementara ini penyidik baru saja saya juga berkomunikasi, dia hanya nangis. Dari tadi dia hanya menangis Bu. Demikian. Oke, artinya kalau untuk latar belakangnya juga apa yang menjadi alasan mengapa ia melakukan tindakan ini juga masih didalami? Betul, betul kita dalamin. Jadi kita tidak bisa gegabah juga karena memang ini anak di bawah umur. Jadi kelahiran 2010 berarti umurnya sekarang baru 14 tahun kurang lebih. Gitu. Oke, dengan kondisi yang diam, kemudian juga menangis, pendampingan yang Betul. diberikan seperti apa, Bu? Ya, jadi pendampingan ini juga tadi datang juga dari Asosiasi Psikologi Forensik. Jadi dia juga sempat menanyakan kenapa terjadi apa yang dilakukan yang kita lihat bersama itu. Tapi untuk sementara ini memang hanya bisa menangis. Duduk menangis. Itu yang dilakukan. Tapi dari penyidik tetap menggali. Kita dalami. Untuk sementara ini tetap kita berusaha. Gitu Mbak. Oke. Polisi juga kan sudah memeriksa 5 orang saksi, Bu, dan pernyataan dari tetangga Betul. ada dugaan sempat ada perselisihan. Ini informasi yang didapatkan juga oleh polisi, Bu? Ya, untuk sementara ini kita sudah memeriksa untuk security yang tadi, tapi yang lain-lain juga masih dimintain keterangan karena memang sekarang masih olah TKP ya, penyidik masih olah TKP di TKP gitu Mbak. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk kondisi psikologis pelaku anak yang berurusan dengan hukum ini sendiri saat ini seperti apa, dan mungkin juga dari keterangan keluarga sudah ada informasi tambahan, Bu? Dari keluarganya masih masih kita cari. Dari tadi juga kita sudah mencari untuk dari keluarga ibu atau bapak atau yang terdekat itu. Namun demikian untuk sementara ini masih kita mencari ya Mbak. Namun demikian anak ini masih terguncang. Dari menangis, diam, bengong. Dari situ kita melihat memang anak ini sangat terguncang dari kejadian yang dialaminya semalam. Ya, terutama kalau diduga dia melakukan hal yang demikian, ya Mbak. Oke, kalau untuk hasil tes urin sudah ada hasilnya, Bu, atau kapan akan keluar? Tadi setelah kita tes urin, kemudian hasilnya sudah kita dapat negatif. Dia tidak memakai narkoba atau yang lain-lain. Jadi dia negatif Mbak. Oke, dia tidak memakai narkoba. Artinya selama dilakukan penahanan sementara ini, apalagi Bu yang akan dilakukan oleh polisi juga untuk mendalami motif? Ya, untuk sementara ini kita tetap memeriksa saksi-saksi, kemudian juga mencari barang bukti, karena memang yang pisau yang diduga untuk alat itu untuk melakukan hal tersebut itu ada di dekat rumah, karena waktu pas setelah dia dikejar kemudian diamankan, dia diajak berputar karena memang sudah diamankan oleh Polsek Cilandak
Kemudian dia menunjukkan itu ada pisau dapur. Kemudian tadi juga saya sempat menanyakan itu pisau kamu dapat dari mana? Dia bilang dia dapat dari dapur, dia ngambil dari dapur. Oke, Bu, tapi kalau keterangan dari tetangga, sebenarnya pelaku anak yang berurusan dengan hukum ini memang sehari-hari tinggal di TKP, di rumah itu, atau bagaimana? Tinggal di situ, Mbak. Dia juga tadi, saya juga sempat menanyakan, kamu tinggal di situ, Dek? Iya, saya tinggal di situ, Bu. Dia bilang demikian. Karena memang dia tinggal dengan nenek, kemudian kedua orang tuanya di situ, di TKP. Oke, sudah ada keterangan juga mungkin dari tetangga sehari-hari apakah sering berinteraksi juga dengan tetangga maupun juga orang-orang sekitar? Belum, Mbak. Nanti kita update kembali setelah kita mendapatkan keterangan-keterangan dari tetangga, saudara, dan ya yang jelas yang mengetahui keadaan anak ini. Ya, Oke. gitu, Mbak. Baik, Bu Nurma, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Bu Nurma. Ya, terima kasih. Saudara, tetap bersama kami. Usai jeda kami hadirkan informasi pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong memulangkan 2 pemain dari pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF 2024. Komnas HAM mendatangi lokasi penembakan polisi yang menewaskan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah.